sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makanan yang bernama lumpia, berasal dari daerah Semarang, Jawa Tengah. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lumpia? Bahan-bahan utama umumnya meliputi kulit lumpia, isian misalnya daging ayam, udang, telur, sayuran seperti wortel dan toge, serta bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam, merica, dan penyedap rasa. Bagaimana cara mengolahnya? Yang pertama adalah menyiapkan isian, tumis bumbu hingga halus. Masukkan bahan isian seperti daging dan sayuran, masak hingga matang dan bumbu masak. Yang kedua, mengisi dan menggulung. Ambil selembar kulit lumpia, letakkan isian di tengahnya. Lipat sisi-sisinya, lalu gulung dengan rapi. Yang ketiga, menggoreng lumpia dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan matang merata. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa makanan yang telah didiskusikan. Apa nama makanan yang kalian diskusikan? Makanan yang kami diskusikan adalah dari manakah asalnya? Dari Jawa Barat. Jika Anda menjadi pedagang, bagaimana strategi agar memperoleh keuntungan besar dengan bahan yang berkualitas? 1. Memilih bahan baku yang berkualitas tinggi. 2. Inovasi rasa dan motif, menawarkan varian rasa dan menu yang unik dan menarik. 3. Pemasaran efektif, promosi yang berkelanjutan, kerjasama dengan platform pesan antar makanan untuk memperluas jangkauan pasar, pas pelayanan prima, memberikan pelayanan yang baik. Oke, tambahannya ada bahan-bahan: tepung beras, santan kelapa, garam, gula. Untuk topping tambahan ada coklat, keju, pisang, nangka, pancong, dan telur. Cara pembuatan: campurkan tepung beras, santan kelapa, dan garam, disusul dengan santan. Aduk semua bahan hingga rata. 3. Panaskan cetakan serabi dengan memasukkannya dengan minyak goreng. 4. Setelah itu tuangkan adonan di atasnya dan masak hingga timbul gelembung-gelembung kecil. Lanjut, bila sudah tampak, baru tambahkan keju parut, susu, dan meses coklat di atasnya. Terakhir, tunggu beberapa menit hingga adonan matang, lalu angkat dan sajikan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah bisa berbicara juga sudah bagus. Jadi kedepannya diperbaiki dan ditonasi dan lain sebagainya ya. Terus jangan lupa yang pertama beri salam. Nah nanti kelompok terakhir tadi lupa ya dia tidak memberi salam penutup. Jadi kedepannya salam penutup maksudnya kalau di awal assalamualaikum di akhir ini waalaikumsalam itu maksudnya ya. Mungkin karena di depan mungkin tidak masalah gitu ya. Yang kedua ada tadi katanya yang bertanya nasi liwet itu ya kalau tidak mau gosong itu apinya kecil ya Haska. Bahan-bahannya yang terbaik ya. Takaran airnya segini ya. Ada pengalaman segini gitu untuk nasi liwet kan. Nah itu ya beberapa masukan dari ibu dan sudah ada yang bisa berpendapat tadi tentang apa kelompok ini ya. Sudah bisa berpendapat tentang argumentasi ya. Argumentasi itu pendapat untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya tadi apa coba yang sebutkan? Harganya terjangkau misalkan ya. Terjangkau dan tidak mengandung pengawet. Ya, harganya terjangkau, tidak mengandung pengawet. Itu salah satu kalimat argumen ya. Pokoknya argumen itu dibuat semenarik supaya menarik perhatian. Sudah bisa berarti kalian ya. Nah, sekarang berarti sudah paham semua? Ya. Ya, sulit lagi ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, oke ya. Ada berapa macam makanan Indonesia? Kelompok ini pesan apa? Bika Ambon. Bika Ambon berarti dari? Medan ya. Bika itu semacam kue ya. Kalau di kita apa? Bika. Bahannya tidak apa saja nih. Bahannya tidak apa. Ada tepung kering, ada tepung ketan tidak? Ya. Silakan. Dari mana asal-usul makanan tradisional ini? Kenapa bisa muncul makanan lokal ini dan kenapa dinamakan seperti itu? Maksudnya makanan lokal yang mana? Kayak Ambon atau nasi liwet. Kenapa dinamakan nasi liwet dan dari mana ditemukannya bahan itu? Siapa yang Ya itu makanan lokal, namanya lokal berarti daerah saya ya. Itu dari daerah masing-masing. Lahir dari budaya Indonesia. Tidak sengaja itu misalkan orang tua kamu yang liwet itu dari Sunda ya, dari Sunda. Menunya tidak bisa diketahui anonim ya. Itu orang Sunda yang membuatnya. Bika Ambon berarti dari Ambon dari Sumatera. Itu kalau Indonesia banyak ya banyak makanannya lainnya. Bakso itu sebenarnya bukan asli Indonesia tapi budaya dari lain. Tapi diadaptasi oleh bangsa Indonesia. Bisa dari mana saja inspirasi makanan lokal itu bisa dari makanan luar yang diadaptasi dari makanan Indonesia. Seperti bakso ya, mie itu dari asalnya dari luar tapi diadaptasi oleh budaya Indonesia. Mengapa namanya misalkan kabel yang disesuaikan dengan budaya masing-masing atau daerahnya si pembuat makanan tersebut. Itu kan nasional yang kita ingat apa tadi contohnya ya. Kan berarti kita orang tua kita yang memakannya, yang membuatnya ya. Ada karena kita lapar. Manusia itu lapar membutuhkan makanan, jadi mengolah apa yang ada di sekitarnya. Misalnya ya. Ada lagi? Tadi kan yang nasional ya. Sekarang yang wilayah kita apa saja? Yang wilayah kita. Tadi Sobro, punya apa lagi? Iya boleh rujak apa? Rujak buah. Apa yang ada dalam pikiran kalian dengan ada kata rujak? Ya, asam apa lagi? Ya, bumbu kacang ya. Itu dari rujak itu semua wilayah ada ya.
memiliki banyak ragam makanan tradisional yang harus jadi kebanggaan bangsa. Apalagi? Ada lagi? Berarti sudah bisa ya mengidentifikasi ciri-ciri tiap daerah apa saja ya. Sudah bisa berarti? Bisa? Ya, bisa Allah, insya Allah. Harus ya. Berarti banyak makanan Indonesia itu ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu yang dari Sabang sampai Merauke terlalu luas ya. Yang keluar kita Majalengka ya, misalkan Manja sama Hargapura ada yang beda tidak? Panigis kan? Panigis ada apa? Apakah yang belut-belut? Bukan yang pakai daging dalamnya berapa? Iya, jelapotek. Nah, kan sama-sama dari Panigis ya. Ada berapa? Yang dari Panigis, Manja, jelapotek. Rasanya ada yang beda tidak? Beda. Nah itu ya, walaupun dari kota yang sama ya, pasti ada rasa yang berbeda. Itu kalian harus bisa membuat makanan yang memiliki ciri khas supaya memiliki nilai ekonomi yang bagus. Itu ya. Jadi cara pengolahan makanan juga nanti akan mempengaruhi pada daya jual. Ada lagi? Beca ya. Oh iya Mas. Majalengka, tapi itu termasuk bahan makanan ya, bukan kecap. Majalengka memproduksi kecap. Dari apa kecap? Ya dari kedelai, kecap. Tapi itu termasuk produk ya, produk Majalengka. Kalau di masa sekarang ada makanan baru yang baru benar-benar baru kayak coba kan dulu tapi nggak ada. Nah ini juga ada kayak apa kayak gitu. Terus itu apa sih namanya pembuatannya itu di satu daerah itu disebutnya makanan tradisional bukan? Contohnya apa? Instan? Apa contohnya? Oh sebelah itu kan dari Indonesia, berarti masih termasuk ke makanan lokal, bukan dari luar. Muncul karena adanya apa ya, minat dari masyarakat sendiri. Oh ya untuk sebelah hati-hati kalian ya, makanya jangan mudah-mudah dan jangan terlalu sering. Tidak baik untuk pencemaran ya. Sebelah kan hanya ada di kita, bukan Jawa Barat. Jawa Barat. Ya kalau ada yang mempromosikan mungkin ada ya. Ibu kan belum pernah ke Kalimantan. Apalagi ada lagi? Itu masuk. Apalagi ada yang ditanyakan? Lumpia ya. Lumpia itu Jawa Tengah ya. Itu kalau dibuat produknya itu bagus untuk ekonomi ke depan ya. Barangkali tidak ingin bekerja atau apa bisa dijual sebagai pekerjaan ya kalian ya. Apalagi yang ditanyakan? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Kita poin-poin pentingnya kita simpulkan poin penting pelajaran ini apa coba? Yang pertama, Indonesia memiliki makanan yang yang kedua memiliki nilai ekonomi yang tinggi.